dilanjutkan dengan ini. Baik. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita memasuki kuliah daring MLI yang terakhir di bulan Oktober. Karena nanti bulan November kita ada pembaharuan lagi yang baru dengan pemateri-pemateri setiap minggu kalau untuk bulan November. Nah, di bulan Oktober ini memang agak lebih banyak Pak karena spesial. Ada lebih dari 8 narasumber. Jadi nanti Bapak ini yang paling bontot gitu, penutupnya gitu di bulan Oktober ini Pak. Iya. Jadi kita sudah banyak menambah ilmu dari selama bulan Oktober dari awal sampai sekarang, Pak. Sekarang ditambah lagi ilmu dari Bapak, mudah-mudahan kita selama pandemi ini makin banyak belajar begitu kira-kira, Pak. Terima kasih Pak Budasi sudah hadir. Hormat kami Bapak Ibu semuanya. Mari kita dengarkan presentasi dari Pak Budi. Nanti diskusi ini akan dipandu oleh Patrika Adiana. Mungkin Patrika mohon bantuannya, nanti semua pertanyaan lain diatur di sirkulasinya untuk Pak Budasi. Baik, itu saja mungkin pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan Pak Atrika. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul di acara kuliah daring linguistik ini. Jadi sebelumnya yang pertama-tama saya ingin membacakan sedikit dulu tentang CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Jadi izinkan saya membagi satu slide saja. Baik. Jadi sudah ya. Ya, oke. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit CV dari narasumber kita untuk siang hari ini. Jadi nama lengkap beliau adalah Dr. Igede Budasi MED. Jadi beliau lahir di Desa Menyali tanggal 31 Desember tahun 1958 dan beliau memperoleh gelar S1 di bidang pendidikan bahasa Inggris dari FKIP UNUD yang sekarang sudah menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian beliau melanjutkan studi di Faculty of Education University South Australia dalam bidang TESOL. Kemudian beliau mendapatkan gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada di bidang linguistik bandingan historis. Sekarang beliau bekerja di Universitas Pendidikan Ganesha, alma mater beliau dulu ketika S1 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pengalaman beliau secara umum, jadi saya sampaikan secara umum bahwa nasional beliau aktif dalam kegiatan konferensi internasional di bidang linguistik dan cross-cultural understanding di Malaysia, Singapura, Jerman, Rusia, Thailand, dan di Indonesia, terutama di UGM dan LIPI. Dan sampai saat ini, ya terakhir, beliau tertarik di bidang penelitian, terutama di bidang linguistik bandingan historis, terutama dalam hal pemetaan bahasa lokal atau bahasa daerah di daerah Indonesia Timur, terutama di NTT dan NTB. Jadi sekian CV ringkas beliau, jadi supaya waktu kita lebih efisien, jadi saya langsung serahkan waktu ke Pak Budasi untuk menyampaikan materi tentang linguistik banding historis. Jadi Pak Budasi, kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar sore ini. Sore Pak. Pertama-tama perkenalkan saya ucapkan terima kasih kepada MLI karena MLI telah mempercayakan saya untuk tampil pada hari ini dalam sharing pengalaman saya di bidang linguistik historis komparatif. Jadi saya sangat senang bertemu dengan rekan-rekan di seluruh Indonesia, terutama yang menjadi anggota MLI maupun dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menyinggung sedikit sekilas lahirnya LHK ya. LHK itu merupakan menemukan bentuk ya pada abad ke-19 awalnya, berkembang pada abad ke-20 dan terus berlangsung berikutnya aliran-aliran tata bahasa ya, baru yang menyebut dengan Neo-Grammarian seperti orang-orang yang
disebut namanya Karl Werner, August, Hermann Paul, dan lain-lain. Kaum ini mengajukan teori hukum bunyi antara lain perubahan bunyi suatu bahasa dari satu masa ke masa yang yang belum mengalami perubahan. Nah, perkembangan sejarah bahasa berlangsung secara teratur seperti contoh seperti ini ya. Bahasa Latin, pater menjadi ped, Yunani menjadi pater menjadi ped, Sanskerta itu Peter ped, Inggris father food yang berarti ayah atau dan yang berarti kaki. Jadi sangat teratur dilihatnya oleh para ahli. Dikatakan juga, dirumuskan juga sebuah perubahan bunyi tidak mempengaruhi kata-kata dalam leksikon secara sekaligus, melainkan satu persatu, sehingga pada waktu perubahan itu terjadi, ada kata-kata yang belum mengalami perubahan. Setiap kata dalam suatu bahasa itu memiliki sejarah sendiri-sendiri ya. Demikian pada selanjutnya dikemukakan juga perbandingan dua bahasa atau lebih yang hidup dalam waktu yang sama digolongkan dalam kajian sinko-komparatif. Artinya bahasa yang sama yang dilihat misalnya bahasa Bali dengan bahasa Madura pada saat ini yang berkembang saat ini, kalau kita lihat dibandingkan sekarang itu tergolong dalam kajian sinko-komparatif. Jadi kajiannya itu namanya sinko-komparatif, sedangkan perbandingan dengan waktu berbeda dalam satu bahasa atau satu keluarga bahasa dengan bahasa asalnya atau protonya atau mencari bentuk asalnya, kajian itu tergolong dalam kajian dia komparatif. Jadi seperti itu. Jadi kalau dua bahasa dibandingkan pada waktu yang sama itu adalah tergolong sinko-komparatif. Kalau satu bahasa dilihat perbandingan sejarahnya, bagaimana dulu dan sekarang, bagaimana pada suatu zaman dulu dengan zaman yang sekarang, itu tergolong dalam kajian dia komparatif. Jadi tujuan penelitian Helaka itu ya seperti yang digariskan oleh para ahli merupakan pengelompokan bahasa-bahasa berkerabat ke dalam keluarga bahasa. Selanjutnya menghasilkan rumpun bahasa. Seperti apa yang disampaikan dalam kerap itu bahwa Kures Kerap ya mengelompokkan menjadi 13 rumpun bahasa yang sudah ada. Yang salah satunya adalah rumpun bahasa Austronesia yang ada di wilayah bahasa Madagaskar, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Filipina, dan pulau-pulau kecil di lautan Pasifik. Jadi demikianlah wilayah daripada bahasa rumpun Austronesia. Dengan pendekatan rekonstruksi, ya proto bahasanya, para peneliti LHK mengumpulkan hasil-hasil rekonstruksinya dalam sebuah kamus yang namanya Finder List ya. Jadi banyak ahli zaman dahulu melakukan perbandingan bahasa dan mengelompokkan bahasa, dan hasil pengelompokannya itu ditulis dalam sebuah kamus besar yang namanya Finder List. Itu udah kelihatan di sana dari berbagai ahli dari ahli dari beberapa negara yang melakukan penelitian LHK di sekitar wilayah rumpun Austronesia itu dikumpulkan dalam sebuah buku yang namanya Finder List. Nah, itu nanti saya akan berikan gambaran bagaimana isi daripada buku itu secara umum ya. Jadi kalau penelitian LHK itu tergolong penelitian deskriptif kualitatif ya. Jadi mendeskripsikan dan secara kualitatif juga mendeskripsikan bahasa-bahasa yang diteliti ya. Jangkauan dari kajian LHK itu adalah pemetaan bahasa secara sinkronis dan secara diakronis. Jadi dalam hal ini secara sinkronis bisa saja bahasa-bahasa yang diperbandingkan itu 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa, dan lebih. Bahkan ada sampai 10, bahkan ada 14 bahasa. Terutama yang diperkirakan bahasa-bahasa itulah bahasa-bahasa berkeluarga. Apabila jangkauan bahasa terlalu banyak, terutama bahasa-bahasa yang belum diteliti, pada umumnya dalam penelitian LHK itu, bahasa-bahasa itu digolongkan dalam isolek. Jadi disebutnya di awal-awal penelitian itu sebagai isolek. Isolek A, isolek B, isolek C, isolek C. Jadi sebelum ditentukan posisinya sebagai sebuah bahasa,
atau sebagai sebuah dialek suatu bahasa, di dalam penelitian cenderung para ahli mengelompokkannya itu sebagai isolek. Jadi perbandingan isolek-isolek begitu. Nah, setelah ditemukan secara sinkronis maupun secara diakronis, kemudian baru isolek itu akan disebut bahasa atau sebagai suatu dialek. Nah, metode yang dilakukan di dalam penelitian LHK itu adalah penelitian komparatif. Ini banyak dijelaskan oleh Bloomfield ya. Bloomfield banyak menjelaskan tentang apa itu metode komparatif ya. Jenis data. Jenis data di dalam LHK ini itu dapat dikelompokkan pada jenis data primer dan jenis data sekunder ya. Data primer artinya kan data yang langsung diambil oleh peneliti di lapangan, dan data sekunder juga data-data yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti-peneliti sebelumnya yang tentu saja yang telah melewati ujian atau telah melalui penelitian-penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Alat jaring kata, bagaimana data itu? Bagaimana alat jaring data ke lapangan itu biasanya mempergunakan daftar Swades. Namun ada kalanya juga jika data itu tidak cukup diambil dari daftar Swades, daftar Hule, daftar Nolper, juga bisa mempergunakan daftar kosakata budaya atau dalam bentuk jaring kata yang lain. Sehingga kalau datanya semakin banyak alat jaring yang digunakan untuk menjaring data itu akan lebih bagus. Terutama penelitian-penelitian yang jauh dari tempat kita, misalnya di daerah pelosok pedalaman tidak mungkin kita lama tinggal di sana. Alangkah baiknya kalau kita ke lapangan, itu makin banyak kita membawa data, membawa alat jaring, itu semakin bagus. Dan ke lapangan itu sebaiknya mengadakan, seperti sekarang kan sudah canggih ya, bisa dengan Zoom, bisa dengan rekaman, video, itu akan bagus makin banyak, makin detail kita merekamnya, makin bagus hubungan kita dengan informan di lapangan, itu akan lebih bagus. Nah, kemudian di sini informan yang dipilih di sini biasanya telah ditentukan. Biasanya kita mengambil informan itu berdasarkan kriteria. Tidak banyak informan yang diperlukan di sini. Jadi yang diperlukan itu adalah informan yang memenuhi syarat, ya, yang memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai seorang informan. Nah, jadi ada Samrin dalam bukunya Field Linguist ya, itu field linguistik itu sudah jika kita melakukan penelitian lapangan, itu sudah ada kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang informan. Jadi kita sebagai peneliti harus membuat kriteria itu atau membaca kriteria itu, mungkin juga kita kumpulkan dari ahli-ahli yang lain yang yang telah menentukan kriteria-kriteria itu kita rangkul sehingga kita bisa melihat informan itu dari beberapa kriteria. Jadi gabungan dari kriteria-kriteria para ahli itu kalau bisa digabung sehingga memiliki suatu kriteria yang sangat jelas. Dengan demikian kita bisa melihat menentukan informan itu yang betul-betul bisa dipercaya, bisa memberikan data yang kita perlukan. Akan bagus juga alat jaring data ini dilengkapi dengan gambar-gambar. Karena apa? Di lapangan kita kadang-kadang kita sendiri walaupun kita berbahasa Indonesia yang baik, kadang-kadang bahasa Indonesia yang baik itu kepada informan, pada penutur asli itu kadang-kadang tidak bisa dipahami dengan baik. Gitu. Oleh karena itu perlu kita menyiapkan gambar-gambar sekiranya ada kosakata yang ada di dalam Swades, Hole, Notoper, dan daftar kosakata yang lain itu kira-kira sulit untuk dipahami, itu perlu disediakan gambar-gambar berupa foto ya, foto-foto yang
yang pas untuk kata yang diperlukan. Dengan demikian, data yang kita cari itu di lapangan itu adalah sesuai dengan data yang kita harapkan di lapangan. Seperti itu. Kemudian data yang kita cari itulah sesuai dengan data yang kita butuhkan sesuai dengan alat jaring ini. Ada kalanya kalau kita tidak miss ya, komunikasi kita miss dengan informan, bisa saja kita mendapatkan data, tapi data itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam daftar Swades itu atau daftar-daftar yang lain. Itu tentang data ya. Nah, pijakan apa ya? Pijakan analisis yang dilakukan di dalam penelitian LHK ini adalah persamaan atau kemiripan data kognat antar bahasa yang diperbandingkan. Jadi yang diperbandingkan adalah kata yang memiliki persamaan atau kemiripan, kata yang persis sama dan kata yang mirip. Ini yang dan memiliki makna yang sama. Itu maksudnya. Itu kata kognat dimaksudkan di sini. Jadi kalau itu sudah dipahami ini ya, ini pijakan dari LHK itu seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan ditentukan dengan daftar-daftar Swades, daftar Hule, daftar-daftar itu kita cari ke lapangan. Cari ke lapangan apakah itu dengan menginterview, apakah kita menanya, lakukan strategi yang memungkinkan kita secepatnya mendapatkan kata yang dimaksudkan di dalam daftar itu. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, terkadang juga kita perlu juga kita minta juga kadang-kadang kepada informannya untuk membaca dulu kata apa yang siapa tahu dengan cara itu bisa di maaf di baterainya habis ya. Ya, itu bisa didapatkan. Pendekatan analisis data di dalam LHK ini ada dua ya. Analisis data itu setelah kita terkumpul itu ada dua, analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif ini sumber datanya itu hanya menggunakan daftar Swades saja, 200 kosakata dasar Swades. Jadi para ahli linguis, ya, para ahli komparatif yang ada ya, yang selama saya pelajari itu datanya itu bersumber dari daftar kosakata Swades dengan 200 kosakata dan analisisnya itu adalah mempergunakan leksikostatistik ya. Jadi tujuan menggunakan analisis kuantitatif ini adalah untuk menyusun silsilah kekerabatan, isolek atau bahasa yang dibandingkan dan menjadikannya sebagai hipotesis kerja yang akan dilanjutkan dalam melakukan analisis kualitatif. Artinya analisis kualitatif itu tidak dilakukan sebelum analisis kuantitatif dilakukan. Namun perkembangan sekarang itu bahkan ada para ahli yang tidak percaya pada analisis kuantitatif, dia langsung ke analisis kualitatif. Tapi apa yang saya lakukan sebagai starting point di dalam mempelajari LHK ini, saya mengikuti alur yang sudah ada, yaitu dengan melakukan analisis kuantitatif dengan leksikostatistik. Dari hasil itu kita bisa menjadikannya sebagai sebuah hipotesis kerja dalam melakukan kegiatan analisis kualitatif. Ataupun rumus yang kita gunakan untuk menemukan kata itu analisis kuantitatif dengan leksikostatistik dengan formula begini, kognat. Jadi kata yang sama ditambah kata yang mirip ya. Di dalam 200 kata itu, dalam Swades itu ada kata yang sama dan kata yang mirip dibagi dengan 200 dikurangi, yang 200 itu dikurangi dulu dengan gloss yang kosong. Jadi kemungkinan kata yang kita cari dari 200 kosakata itu kosong, tidak ada persamaannya atau kemiripannya di dalam bahasa yang kita cari. Maka 200 kata itu dikurangi dulu, setelah itu baru digunakan membagi kata yang sama dengan kata yang mirip, setelah itu dikali 100%. Nah,
Seperti itu ya. Sedangkan analisis kualitatif, kalau kita sudah menemukan hasil analisis kuantitatif, maka dari situ kita berangkat menganalisis kualitatif dengan bottom up dan top down reconstruction namanya ya. Dengan pendekatan bottom up dan top down reconstruction. Tujuan analisis kualitatif ini adalah memperoleh bukti kualitatif berupa penyatu dan pemisah fonologis dan leksikal dari bahasa yang diperbandingkan. Jadi di sini untuk sampai saat ini perkembangan LHK itu hanya menggunakan data fonologis dan leksikal yang dipercaya dalam menentukan kepengelompokan itu. Jadi di sini jadi tujuannya adalah memperoleh bukti kualitatif berupa penyatu dan pemisah fonologis dan leksikal dari bahasa yang diperbandingkan. Kemudian menentukan proto bahasanya yang diperbandingkan. Selanjutnya menentukan arah tipe perubahan fonologis dan leksikal dari proto pada proto mesobahasa dari beberapa bahasa yang direkonstruksi. Nanti sebenarnya saya akan memberikan contohnya ya supaya jelas ya. Kemudian mengkonfirmasi silsilah kekerabatan secara kuantitatif tadi itu yang disusun secara kuantitatif dengan hasil analisis kualitatif. Jadi perhatikan Diki. Jadi sifat daripada analisis kualitatif itu mengkonfirmasi apakah mengkonfirm atau menolak. Apakah mengkonfirm hasil yang dilakukan secara kuantitatif atau menolak atau berbeda hasilnya. Para ahli komparatif linguistik berpandangan suatu penelitian LHK itu dianggap perfect bila deskriptif kuantitatif, pengelompokan secara kuantitatif itu sama dengan sama hasilnya dengan pengelompokan secara kualitatif. Itu dianggap perfect. Apabila terjadi perbedaan hasil, maka yang akan digunakan menentukan pengelompokan itu adalah pengelompokan kualitatif. Jadi berarti otomatis pengelompokan secara kuantitatif itu dipandang gugur gitu. Nah, apabila tidak menemukan data-data kualitatif, yang ditemukan hanya data silsilah kekerabatan itu dengan data analisis kuantitatif, kemudian tidak menemukan data kualitatif, tidak didukung oleh data kualitatif pengelompokan itu, maka yang digunakan penetapan pengelompokan itu adalah berdasarkan analisis kuantitatif saja, begitu ya. Jadi ada catatan di sini, analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan korespondensi bunyi antar bahasa yang dibandingkan, memanfaatkan data-data yang diperoleh dari ketiga daftar kosakata yang dipilih, ditambah dengan daftar kosakata budaya. Jadi kurang lebih sekitar 2.500 kosakata. Namun tidak menutup kalau masih ada waktu, itu bisa bisa ditambah kata-kata itu. Jadi dengan demikian nanti sebentar saya akan berikan contoh analisis kuantitatif dan kualitatif 8 bahasa di NTT dan 1 bahasa di NTB. Apa yang saya lakukan, mudah-mudahan ini mungkin ini tidak perfect ya, mungkin tidak terlalu bagus, tapi ini paling tidak saya bisa sharing kepada teman-teman apa yang telah kami lakukan. Kayak gitu ya. Nah, ini situasi penelitian saya. Jadi di sini ada 7 bahasa di Sumba dan ada 1 bahasa di Sabu dan ada bahasa tetangga di dekat-dekat ini adalah bahasa Bima. Jadi di luar ini ada 7. Jadi kami pertama-tama mengelompokkan ini sebagai isolek karena penelitian belum ada yang secara sinkronis pada waktu itu belum ada yang meneliti, terutama perbandingannya belum ada yang melihat, baru sendiri-sendiri ya, itu pun baru beberapa bahasa saja. Sehingga dengan demikian isolek-isolek yang ada, saya explore di situ, kemudian saya menemukan 7 isolek yang penting utama, ditambah melibatkan 2 bahasa yang yang ada di dekat itu. Kenapa kita ambil Sumba? Karena apa?
zaman dahulu penelitian-penelitian terdahulu dikatakan ada kelompok Bima Sumba yang terdiri dari bahasa Bima, bahasa Flores, bahasa Sumba, bahasa Sawu ya. Namun pengelompokan itu sudah digugurkan. Pengelompokan itu sudah digugurkan, itu pendapat orang ahli barat itu sudah digugurkan dan oleh Fernandes yang mengeluarkan kelompok Flores itu dari kelompok Bima Sumba. MBT juga beberapa bahasa yang di sana sudah dikelompokkan menjadi bahasa Bali, Sasak, Sumba. Dan Sumba yang tertinggal, jadi saya yang melanjutkan. Apakah bahasa ini ada di kelompok Bima Sumba tadi itu ternyata memang tidak. Bahasa-bahasa yang ada di Pulau Sumba itu berada di luar bahasa Bima dan di luar kelompok Flores yang sudah dibikin. Nah, itu bagaimana saya membuktikan itu, itulah yang saya ingin paparkan di sini. Inilah situasi penelitian yang saya lakukan di Sumba, di gambaran-gambaran pedalaman di Sumba itu seperti ini. Ini rumah adat di Sumba, pakaian adat di Sumba, dan ini rumah adat. Jadi saya sempat melakukan duduk-duduk bersama di tempat-tempat seperti ini ya. Bahkan menginap juga, ada tempat di rumah seperti ini ada menginap. Kemudian juga saya orang Bali, konsep-konsep spiritual yang ada di sana itu sangat mirip dengan konsep. Ya, jadi saya merasa nyaman walaupun tempatnya sederhana, kuno seperti ini, saya bisa dapat menikmati. Ini batu kubur yang ada di Sumba Timur, itu juga ini. Nah, data-data dari secara analisis kuantitatif contohnya, data-data ini ada 9 bahasa ini, 2 bahasa, ini bahasa Canberra, Kodi, Laboya, Anakalang, Mamburu, Wajewa, Wanokaka, dan di luar dari bahasa-bahasa Sumba itu adalah bahasa Sabu dan bahasa Bima. Seperti ini dia kelihatan ya. Nah, di sini rentangannya ini ternyata bahasa Sawu, kalau dilihat bahasa Sawu, bahasa Bima dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain di sini, di perbandingannya dia sangat rendah. Jadi berada di bawah 31%, di bawah. Jadi tidak ada di antara 36 sampai dengan 81%. Karena isolek itu kalau berada pada rentangan 36 sampai dengan 81% baru dapat dipandang sebagai bahasa-bahasa yang berbeda. Ternyata ini merupakan bahasa-bahasa yang berbeda. Bahasa Sawu dan bahasa Bima ini berada di bawah 36% perbandingannya. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa intern, isolek intern yang ada pada bahasa Sabu, yang ada pada bahasa Sumba. Seperti itu. Kita lihat ini angkanya ini. Ini lebih kecil ya, bahkan dengan Bima dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Canberra, bahasa Kodi, Laboya, Anakalang, Mamburu, Wajewa, Wanokaka, Sawu, Bima. Ini ternyata dia lebih rendah, lebih kecil dia ininya. Berarti dia asumsinya di sini adalah kedua bahasa itu berada di luar kelompok Sumba. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita memakai klasifikasi bahasa Swades pada tahun 52 beliau. Jadi ini ada tingkatan bahasa. Jadi gambar di atas, jadi diagram di atas itu dia situasinya seperti di sini dia. Dia tergolong sebagai keluarga bahasa dia, ya. Di keluarga bahasa. Sebagai bahasa-bahasa yang berbeda di sana statusnya. Sedangkan yang di bawah itu, yang di bawah 36 itu adalah kelompok bahasa Sabu dan bahasa Bima. Lalu silsilah kekerabatan hanya melibatkan 7 bahasa saja. Karena 2 bahasa Sabu dan Bima itu kita tidak kelompokkan di sana karena diasumsikan berdasarkan analisis kuantitatif itu hanya yang berada di sekitar 31 sampai 81%.
Nah, kalau digambarkan dalam sislah kekerabatan ya jadinya seperti ini. Kita ambil yang tertinggi, ya, yang paling dekat itu hubungan bahasanya itu adalah Anakalang dengan Wanokaka. Selanjutnya disambung dengan yang lebih dekat lagi adalah Mamburu, yang lebih dekat lagi adalah Kamera, dan akhirnya kita melihat, kita dapat membuat sislah kerabatan kelompok bahasa Sumba itu terbagi menjadi dua pilah dia, ya. Pilahan yang pertama itu adalah bahasa Kodi, pilahan yang kedua itu adalah menyangkut kelompok 6 bahasa ini. Kalau kita lihat dari sini juga, kalau kita lihat dari gabungan proto bahasa ini, proto bahasa di bawah Kodi itu, arti proto Wewewa, Laboya, Kambera, Mamburu ini, dia menjadi dua pilahan lagi. Satu pilahan itu adalah bahasa Wewewa, pilahan berikutnya adalah ini tergolong ini semuanya ini. Begitu juga kalau lihat dari proto Laboya, dari sini kita melihat Laboya, Kambera ini, kalau kita lihat di sini, maka dia terbagi menjadi dua pilah lagi. Pilihan pertama itu adalah Laboya, pilihan kedua mengikuti termasuk Kambera, Mamburu, Wanokaka, dan Anokalang. Seperti itu. Dan selanjutnya sehingga yang tertinggi pilihannya di sini adalah Anakalang dan Wanokaka. Ini diambil dari data yang ada di sini. Data yang di sini. Jadi ambil yang tertinggi di sini ya, yang tertinggi. Yaitu nomor 2 tertinggi, nomor 3 tertinggi. Baik, itu penting sekali kita melihat, memahami klasifikasi bahasa sesuai dengan pandangan Swades. Itu menurut teori LHK. Mungkin kalau kita dengan teori lain mungkin tidak kena ini. Tapi ini menurut, sekali lagi apa yang saya omongkan adalah berdasarkan analisis kuantitatif sesuai dengan pandangan LHK yang telah menggunakan klasifikasi bahasa itu adalah bahasa Swades. Seperti itu. Dengan demikian, di dalam menganalisis kualitatif, ini kita sebagai hipotesis kerja tadinya. Nah, di sini kita lihat sesuai dengan hasil analisis kuantitatif, ini sudah merupakan bahasa yang berbeda secara analisis kuantitatif. Sebagai bahasa yang berbeda, tapi dia satu keluarga bahasa. Suatu keluarga bahasa yang berada di dalam kelompok Sumba, di mana Anakalang dan Wanokaka merupakan dua bahasa yang memiliki kekerabatan yang paling dekat. Lalu apa rasionalnya di sini? Sebagai dua bahasa yang berbeda, tentu saja sebagai dua bahasa yang ada di dalam satu keluarga, berarti pasti ada perbedaan di sini. Ada perbedaan apa? Perbedaan secara fonologis, ada perbedaan secara leksikal. Kenapa fonologis dan leksikal? Karena apa? Linguistik historik komparatif itu baru dapat mempertanggungjawabkan pengelompokan itu hanya lewat secara fonologis maupun secara leksikal. Jadi secara level linguistik yang lain itu belum terjangkau oleh linguistik komparatif ya. Nah, di sini kedua bahasa ini kita mencoba akan melihat apa yang menyatukan dua bahasa ini secara fonologis dan secara leksikal, karena ini adalah satu keluarga bahasa. Artinya ada fonem di sini dengan fonem ini ada persamaan dan ada kemiripan. Begitu juga leksikon yang ada di sini dan leksikon ada kemiripan artinya. Seperti itu. Untuk yang sama itu mengikat ini adalah satu keluarga bahasa. Yang berbeda itu yang memisahkan bahwa Anakalang dan Wanokaka ini adalah bahasa yang berbeda. Seperti itu. Begitu juga nanti setelah kita mendapatkan di sini, ini akan jadi proto. Persamaan dan sini kita akan rekonstruksi proto. Ya, di dalam analisis kualitatif kita akan merekonstruksi bottom up namanya. Dari Anakalang ke Wanokaka. Sehingga mendapatkan proto bahasa Anakalang dan Wanokaka. Begitu, itu tahapannya. Kalau kita sudah mendapatkan persamaan dan perbedaannya, ya, kita akan menemukan proto bahasa. Jadi sebelum kita menganalisis itu, kita juga melihat di sini
deskripsi fonologisnya juga kita buat. Deskripsi fonologis anak kalang, deskripsi fonologis Wanakaka juga kita buat. Setelah itu baru kita lihat perbandingan fonologisnya, perbandingan leksikalnya, baik yang sama atau yang mirip dan yang berbeda. Jadi yang sama dan berbeda kita lihat di sini. Dengan demikian, kalau sudah itu kita temukan, maka kita menemukan protonya. Proto apa? Proto Anakalang dan Wanokaka. Seperti itu. Begitu juga, berarti ini kan merupakan dua pilah kan? Ini kan dua pilah sekarang. Pilahan pertama, ini kan menjadi satu pilah dia. Apa itu pilahan itu? Bernama Proto Anakalang dan Wanokaka. Pilahan yang sebelahnya adalah bahasa Mamboro. Kita juga melakukan yang sama di sini. Karena ini adalah bahasa yang berbeda dalam satu keluarga bahasa, kita harus patut juga kita mencari persamaannya, apa yang sama, apa yang mirip. Yang sama secara fonologis, yang sama secara leksikal. Begitu juga yang mirip secara fonologis, yang mirip secara leksikal antara Proto Anakalang dan Proto Mamboro. Seperti itu. Nah, kemudian kalau itu sudah berhasil kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan proto baru lagi di sini. Proto itu adalah Proto Mamboro, Wanokaka, dan Anakalang. Seperti itu. Hal yang sama juga begitu. Kita membandingkan antara ini satu pilah lagi. Pilahan pertama itu adalah Mamboro, Wanokaka, Anakalang. Pilahan kedua adalah Kambera. Kita juga melakukan hal yang sama, mencari persamaan dan perbedaan antara bahasa Kambera dengan proto yang ada di sini. Ya, proto yang merupakan proto dari Mamboro, Wanokaka, dan Anakalang. Begitu juga selanjutnya. Setelah kita berhasil di sini, yaitu telah membuat protonya di sini, maka itu berarti bahwa proto Wanokaka, Laboya, Kambera, Mamboro, Wanokaka, dan Anakalang itu merupakan satu pilahan dari Kodi, bahasa Kodi. Dengan demikian kita menemukan proto di sini. Ini protonya, inilah namanya proto Sumba di sini. Inilah proto Sumba yang merupakan asal muasal dari 7 bahasa yang ada di sini. 7 bahasa yang ada di Sumba ini. Kalau secara kualitatif kita bisa membuktikan itu, bahwa ini membentuk suatu kelompok. Karena dia semuanya berada di antara 36 sampai 81% sesuai dengan klasifikasi bahasa yang ada yang dikeluarkan oleh si Swades itu. Dan itu. Nah, apakah pengelompokan itu selesai? Oh, enggak selesai pengelompokan itu. Ini proto Sumba ini harus kita lihat di atasnya proto Austronesia. Nah, kita harus melihat kognat ya. Apa yang kita dapat hasil yang direkonstruksi dari bawah ke atas ini, kita cek lagi ke proto Sumba. Di proto Sumba kita di proto Austronesia. Kita bandingkan hasil rekonstruksi di proto Austronesia dengan hasil rekonstruksi yang ada di sini. Artinya per kognat, per kata yang ada, hasil rekonstruksi ini dibandingkan dengan per kata yang ada di kamus Austronesia di Finder List itu. Nah, dengan demikian kalau ternyata analisis kuantitatif itu sama dengan analisis kualitatif, kita akan para ahli linguistik historis komparatif akan menggambarkan seperti ini jadinya. Ini adalah gambar dari diagram yang mencerminkan pengelompokan secara kualitatif sebagai konfirmasi dari data kuantitatif, sedangkan ini adalah gambaran secara kuantitatif sebagai hipotesis kerja dari situ. Nah, bagaimana contohnya? Nah, di dalam proto Austronesia itu ada buku yang seperti ini, English Finder's List of Reconstruction on Austronesian Language. Di sini ada koleksi ribuan kata di sini yang dikumpulkan, dikoleksi oleh beberapa ahli dari tahun 1938. Mungkin ada tahun sebelumnya, tahun 18 kan. Ini saya hanya ambil satu contoh saja.
Proto-Austronesia dilakukan oleh Dan Wolf tahun 38, dilakukan oleh Dan Wolf 29, Dan Wolf banyak sekali, dan masih ada ahli yang lain, Diane, dan ada banyak ahlinya. Ya, ada banyak ahlinya. Saya hanya buat satu contoh di sini. Oleh itu buka buku ini, nanti Anda akan menemukan, kita akan menemukan bagaimana kata-kata hasil rekonstruksi dari proto bahasa yang mereka pelajari di kawasan, salah satu kawasan di Austronesia, seperti itu. Ini judul bukunya dan ini ada di dalamnya. Bagaimana? Ini contohnya ya. Nah, ini contoh seperti ini, banyak ahli ini. Ini adalah ada pada kata boat yang berarti shape, biasanya ditulis dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang ada. Boat itu ternyata banyak, ada bahasanya, ada bilang dogut, bakat, paulahu, ada paraku, ada bilang paraku, ada bilang danko, berangka, ada bilang koban, banyak sekali ini. Ada seperti ini. Dan ini dikoleksi, dibuat oleh beberapa ahli di sini. Nah, kalau kita di dalam analisis di sini sudah menemukan proto-Sumba di sini, kita ambil satu kata di sini, kita lihat dalam bahasa Inggris itu apa. Sudah itu kita cek di sini mana yang paling dekat dia di kamus itu. Itulah misalnya di bawah ada aba gitu misalnya. Kalau sekarang di sini ada abang, yang terdekat itu adalah ini, atau contoh perahu misalnya di situ. Mana yang terdekat di sini? Kalau waka kan tidak, ini tidak. Tapi kalau yang paraku ini dekat ini. Ini paraku dekat, parakuh dekat. Mana diambil? Jadi yang terdekat. Nah, ini ada tahun-tahun yang berbeda di sini. Biasanya ini diikuti oleh tahunnya. Ada tahun yang berbeda. Coba lihat ini, kan ada tahunnya. Tahun ini. Jadi biasanya ahli English Comparative LHK itu melihat tahun yang termuda. Kalau misalnya ada paraku dengan kata parakuh, seperti itu ya. Kita lihat tahunnya mana yang termuda tahunnya. Itu yang dipakai di sana. Untuk menentukan bagaimana bunyi proto-Austronesianya dan bagaimana perubahannya di dalam proto-Sumba, seperti itu. Jadi seperti itu, ini contoh ya. Itu seperti itu. Kita lihat di sini sekarang, analisis kuantitatif tadi kan anak Wanokaka dan anak Kalang. Kita lihat di sini. Ini kan anak Wanokaka dan anak Kalang kan dekat ya. Kita lihat sekarang di sini pembeda fonologisnya dan pembeda leksikalnya. Begitu juga penyatu fonologis dan penyatu leksikalnya. Ini lihat di sini. Ini lihat evidensi fonologis pemisah kelompok Wanokaka dan anak Kalang. Ini bedanya, ini Wanokaka, ini anak Kalang. Pada kata dengan dia bilang jaka, ini jaka. Di sini ada keteraturan bunyi dia. Ja, hea, ini banyak contohnya, saya ambil dua aja di sini, puluhan ini yang kita dapatkan. Dari heapau menjadi hapau, jouli menjadi jauli, wou menjadi wau, ei menjadi dai di sini, eungu menjadi aingu ya. Ei, jadi ini ada ei, ini ada ei di sana menjadi ai, ini dai. Nah, khusus untuk ini coba lihat banyak contoh seperti ini. Di sini kata keiha dengan saiha itu di protonya kita lihat menjadi dalam kurung nih KS. Karena kenapa demikian? Karena di bahasa-bahasa lain ini tidak muncul. Kata-kata ini hanya muncul di dalam bahasa Wanokaka dan anak Kalang. Nah, ini disebut dalam istilah LHK ini disebut doublet ya. Disebut doublet di sini. Ada dua hal di sini ya. K, ada S, ada E, ada I gitu. Jadi berubah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat evidensi oleh penyatu kelompoknya. Jadi penyatu nih AU dan AU-nya sama ya. AU sama AI dan AI sama. Jadi kalau versis sama itu merupakan penyatu fonologis. Kalau di atas beda, dia pembeda fonologis. Ya. Pemisah fonologis, pembeda fonologis. Penyatu fonologis dan pembeda fonologis ya, pemisah atau pembeda.
Begitu juga evidensi leksikal pemisah. Kita lihat juga dalam kemiripan, ingat di dalam kemiripan pasti ada perbedaan. Begitu. Ini juga bukti-bukti itu juga bisa dilihat, data itu juga bisa dilihat sebagai pembeda dia. Dia kata bayi, kabaki, di fonemnya begini, dan ini bakul ini pembeda apa namanya leksikalnya kita bisa lihat. Namun juga ada penyatu leksikal, jadi persis dia sama. Nah, kalau wanokaka dia marani, kalau anakalang juga marani, kita akan otomatis rekonstruksi marani. Seperti ini. Jadi begini. Nah, lain ini misalnya kalau berbeda, lain permasalahannya. Lain ke permasalahan kalau dia berbeda. Suatu contoh begini. Seperti kata ini by ya, by. Ini kan beda. Kita kenapa rekonstruksi by di sini? Karena apa? Dalam bahasa-bahasa yang lain, dari 7 bahasa, ini kan 2 ya. Dari 5 bahasa yang lainnya, kebanyakan menggunakan kata by. Gitu. Pada by di situ. Oleh karena itu maka direkonstruksi ini implosive ya, implosive yang direkonstruksi. Jadi demikian contoh dan seterusnya kita akan melakukan seperti itu. Misalnya ini 3 bahasa sekarang ya. Ada Proto Austronesia kan kita dapat protonya ini. Ini kan sudah dapat protonya ini, proto di sini kan. Kita ambil proto Anakalang dan Wanokaka kita bandingkan sekarang dengan Mamboro di sini. Nah, dibandingkan apanya sama seperti tadi membandingkan apa namanya secara fonologis dan leksikal. Ya, ini ya, Proto Austronesia Wanokaka dan Anakalang dan kita lihat seperti ini dan by ada B, Y ada W, Tai ada E. Ini hasil dari sana tadi itu. Kita bandingkan dengan MB di sini. Ternyata dia berbeda ya. Secara fonologis dia berbeda. I menjadi I ini. I menjadi I. I menjadi W. I menjadi A. I menjadi by. Ya, dai. Dan Yai dan lain-lain sebagainya. Ini ada beberapa suatu pemisah. Evidensi fonologis penyatu kelompok. Kelompok berarti sama berarti ya. Proto Austronesia dengan Mamboro ya karena 2 pilihan Proto Austronesia dan Proto Wanokaka dan Anakalang. MB kita lihat yang persis sama karena di dalam bahasa ini muncul begini kita apa namanya dan ada kalanya juga tidak hanya melihat di sini tapi juga melihat ke kanan ke bahasa-bahasa berikutnya juga kita sehingga ini namanya proses bottom up ya, proses bottom up ini. Proses bottom up analisis ini dari bawah, dari PWAN hasilnya kan begini. Kalau ditambah MB ini jadi hasilnya, kita pakai ini. Istilahnya bottom up, kita lihat ke kanan ternyata lebih banyak Moru. Kita lihat juga di Proto Austronesia juga Moru, sehingga ini diputuskan Moru sebagai Proto Mamboro, Wanokaka dan Anakalang. Jadi seterusnya seperti itu. Nah ini ada leksikal pemisah juga, ini ada keterpisahan. Begitu juga evidensi penyatu ya, ini ada tasi, tahe, ini ada kemiripan lagi di sini kita lihat coba. Evidensi pemisah kelompok Protosumba, contohnya di sini ya. Evidensi pemisah kelompok Sumba. Ini saya langsung contohkan. Apabila kita sudah berhasil ya, sudah berhasil dari bawah ke atas dan pada akhirnya kita mengambil pilihan yang tertinggi, yang dimaksud tertinggi seperti ini, coba lihat di sini. Ini lihat tertinggi. Jadi kodi dan ini ya, kodi dengan ini sudah tertinggi kita di sini, maka di sini disebut Protosumba. Protosumba di sini. Lalu apa yang kita bisa bahas di sini? Evidensi pemisah kelompok Protosumba, evidensi pemisah kelompok. Nah, di sini ada ini. Protosumba ini dibentuk dari kata Marihaka dengan Kadieroko. Kodoyo, Dukanda, Maloko, Malawu, Lado, Ladu, Nomo. Jadi kita
rekonstruksi seperti ini. Kenapa kita rekonstruksi seperti ini? Satu, memang ini ada kemiripannya, kemudian bahasa yang lain kan sudah tidak ada. Ternyata dibandingkan dengan ini dan ini, di Proto-Austronesia lebih dekat ini, lebih dekat Mariaka, sehingga Mariaka yang kita ini. Nah, penentuan kata Mariaka di situ sudah mengalami proses bottom up. Yang namanya bottom up ini dibandingkan ini bottom up. Kemudian menentukan ini Proto-Sumba ini kita melihat dua kata ini kita lihat di Proto-Austronesia. Mana dia lebih dekat? Yang lebih dekat, kalau ada 2, 3 yang lebih dekat, kita lihat penemuan ahli dengan tahunnya yang termudah kita ambil. Dari hasil analisis top down, ya, rekonstruksi top down, kita menemukan Mariaka di sini. Begitu juga, nah, ya ini adalah hasil daripada bottom up dan top down, seperti itu. Jadi kita di sini dalam penelitian ini banyak sekali Proto-Sumba ditemukan. Ya, kurang lebih sekitar 250 Proto-Sumba yang diambil contoh-contohnya yang dari bawah ini. Sehingga menemukan sejumlah kata yang tergolong dalam Proto-Sumba yang diistilahkan dengan etimon Proto-Sumba. Ini banyak jumlahnya ini ditemukan. Di atas 200 sekian itu. Begitu juga evidensi pemisah kelompok, evidensi fonologis pemisah. Ya. Kemudian ada penyatu, yang penyatu adalah tali pilihan pertama ini toda, pilihan kedua juga toda. Toba, galu persis dia sama, maka direkonstruksi sama dia, direkonstruksi sama. Jadi dengan demikian, Proto-Sumba itu bisa diambil dari pemisah dan dari penyatu. Ditemukan sejumlah etimon proto istilahnya, sejumlah kata istilahnya. Nah, sejumlah kata tapi di dalam proto diistilahkan dengan etimon proto. Sejumlah etimon proto. Dari situlah kita akan menentukan nanti, mendeskripsikan lagi bagaimana arah perubahan bunyi dari Proto-Austronesia. Kenapa demikian? Jadi tidak cukup kita hanya dengan menentukan Proto-Sumbanya, tapi kita harus uji dulu Proto-Sumba itu, kita deskripsikan perubahan fonologisnya dan perubahan leksikalnya dari Proto-Austronesia bagaimana. Perubahan leksikalnya dari Proto-Austronesia ke Proto-Sumba itu bagaimana. Itu kita juga mempergunakan teori. Jadi Antila dan Crowley itu menawarkan teori-teori perubahan fonologis. Ya, teori-teori perubahan fonologis apa yang terjadi dari Proto-Austronesia pada Proto-Sumba itu sendiri. Kita harus uji lagi sekali. Nah, setelah kita uji dari sekali baru kita menentukan apa yang namanya pengelompokan bahasa secara definitif. Ya. Baru menentukan bahasa secara definitif. Coba mudah-mudahan ketemu ini. Nah, baru ini ditentukan. Nah, ternyata hasil penelitian ini melihat hipotesis kerja itu ternyata cukup andal di sana, dibuktikan di sini, benar itu ya. Benar bahwa pengelompokan secara kuantitatif itu didukung oleh pengelompokan secara kualitatif. Karena apa? Baik secara fonologis maupun secara leksikal kita bisa menemukan penyatu dan pemisah fonologis dan leksikal baik antar AN-WN, proto-WN ke MB, proto ini ke N, proto ini ke ini, dan proto ini ke W, dan proto ke-6 bahasa ini dengan proto kodi, sehingga membentuk Proto-Sumba. Di samping itu juga ujian terakhir ya, konfirmasi bahwa ada tidaknya keterhubungan Proto-Austronesia dari sisi fonologis maupun leksikal, kita bisa uji dengan teori-teori yang ada seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata itu juga memperkuat.
Jadi dengan demikian apabila ada data kuantitatif, ada data kualitatif, kemudian ada data yang menguatkan bahwa ada keterkaitan antara Proto-Austronesia dengan Proto-Sumba dari sisi perubahan fonologis maupun perubahan leksikal, berarti pengelompokan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti itu. Dengan demikian tuntaslah pengelompokan sejauh yang diamati itu adalah 7 isolek yang ada di Sumba. Barangkali penelitian sekarang saya tidak tahu, barangkali dari Badan Bahasa telah menemukan lebih dari sekian isolek, beda artinya. Beda nanti anunya. Kalau 20 isolek nanti beda lagi ya. Nah, sekarang ini baru 7 isolek yang diteliti di sana, sehingga ketujuhnya itu dapat dipertanggungjawabkan secara secara kuantitatif maupun secara kualitatif sebagai isolek-isolek itu merupakan membentuk suatu kelompok bahasa yang namanya kelompok bahasa Sumba. Nah, ini juga penelitian seperti ini juga menggugurkan pengelompokan adanya dulu oleh para ahli barat ada kelompok Bima Sumba yang anggotanya terdiri dari Flores, Sumba, dan Sabu, dan Bima. Otomatis ini juga ikut berkontribusi menggugurkan apa yang dikatakan oleh teori ahli barat demikian. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa buat gambaran sedikit. Ini beberapa contoh data dari contoh data bahasa yang bahasa Kodi Rara, WW Rara, LB Rara, KM juga Rara, MB Rara. Ini persis sama ini. Nah, ini yang sama ini berarti bahwa pengikat secara leksikal berarti ini pengikat bahwa seluruh isolek yang di sana itu adalah merupakan bahasa-bahasa yang membentuk suatu keluarga bahasa yang disebut dengan keluarga bahasa Bima seperti itu. Itu juga salah satu bukti daripada. Namun ada kalanya juga tidak persis sama tapi mirip dia. Ya, mirip dia. Penyatu juga ini ada yang kosong, ini ada sulu, ada sulu. Kita harus jujur ya, kalau memang tidak ketemu data jangan ditulis data. Tapi kalau ada data kita tidak menulis data tidak jujur namanya. Jadi penelitian LHK ini perlu ketekunan dan kejujuran. Kejujuran akademik namanya ya. Kira-kira seperti itu yang saya di-sharing oleh beberapa pembimbing saya ya. Dari pembimbing di UGM seperti itu sehingga kita lakukan dengan cermat sehingga menemukan hal-hal yang memang benar apa adanya. Jadi demikian yang bisa saya sharing, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan terutama yang melakukan pengelompokan bahasa. Sekali lagi, data yang ada di sini ternyata setelah dianalisis, analisis data kuantitatif dikonfirmasi oleh data kualitatif. Demikian bisa saya sampaikan dan saya mengundang kontribusi dari teman-teman. Saya yakin ini apa yang saya sampaikan akan masih ada kekurangan-kekurangan yang yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi saat ini. Setelah itu saya kembalikan dulu kepada moderator, barangkali bisa menghandle nanti pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budasi atas penyampaian materinya yang luar biasa, menarik sekali bagaimana sejarah LHK, kemudian juga bagaimana teori tentang penelitian yang sekaligus tadi juga sudah dibahas tentang contoh penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Pak Budasi secara detail sekali dari sampai akhir. Nah, jadi di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, waktu kita masih kurang lebih pas sekali, bahkan ini masih 1 jam atau 60 menit dan saat ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, jadi kami mohon bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya itu bisa memanfaatkan kolom chat-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi karena ada sudah 2 pertanyaan yang masuk, jadi mungkin kami
akan persilahkan dulu untuk Bapak narasumber menjawab 2 pertanyaan yang sudah masuk. Jadi pertanyaan pertama itu dari Ibu Hainum yang menanyakan bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan penelitian diakronis di Indonesia, karena Ibu Ainum akan melaksanakan penelitian mengenai diakronis bahasa kuno Melayu dan Jambi dan Malaysia. Mungkin kita akan bahas satu persatu nih. Jadi satu pertanyaan ditanggapi, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jadi kami persilakan pada Bapak narasumber untuk Coba menjawab. diulang pertanyaannya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan penelitian diakronis di Indonesia? Baik, terima kasih atas kontribusinya sudah bertanya, dan ini mudah-mudahan nanti bisa saya jawab dengan baik. Bagaimana perkembangan? Salah satu perkembangan adalah seperti apa yang saya lakukan seperti itu. Juga penelitian-penelitian yang saya lakukan di NTB dan NTT juga melakukan tahapan dengan cara seperti itu. Kemudian saya lihat juga ada salah satu ex mahasiswa saya di UNUN, ada namanya Laino, ya, ada Laino juga melakukan penelitian bahasa-bahasa yang ada di Alor. Penelitian bahasa di Alor itu adalah penelitian sampai ke penelitian singgo komparatif, dan dia komparatifnya itu baru tak dengar. Bisa didengar? Bisa. Ya. Coba, saya yang tidak mendengar. Halo? Bisa, Pak. Bisa. Jadi antara lain Pak Laino, ya, saya sebut namanya karena dia mahasiswa saya. Pak Laino berhasil dia merekonstruksi dari bawah ke atas beberapa bahasa Austronesia di Alor, dan sebelumnya juga sudah meneliti bahasa non-Austronesia yang ada di sana. Begitu juga ada namanya Dayu juga melakukan hal yang sama, sehingga bisa mengelompokkan bahasa-bahasa Alor. Tetapi yang kedua-duanya masih belum mengcover semua bahasa-bahasa Austronesia yang ada di Alor. Kemudian dilanjutkan lagi oleh salah satu mahasiswa doktor saya di Udayana, ya. Di Udayana mungkin ada pada saat ini namanya Anggayana, salah satu peserta kita di sini. Sekarang sedang menuntaskan semua isolek yang ada di wilayah Alor itu. Alor Barat, Alor Tengah, Alor Timur, yang ada kaitannya dengan bahasa-bahasa Indonesia direkonstruksi semuanya. Sehingga muncul seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita mengelompokkan bahasa, tidak mungkin kita mengelompokkan sekalian semuanya. Tentu kita kelompok-kelompok kecil lah dulu. Kelompok-kelompok kecil. Dari kelompok-kelompok yang kecil itu nanti akan kelompok mana yang mirip-mirip dikaitkan lagi. Sehingga nanti akan sambung menyambung. Sehingga sebuah kawasan bahasa-bahasa Austronesia dimanapun berada di wilayah kita di Indonesia, kita akan bisa petakan dengan baik. Kalau kita mulai serentak itu melakukan hal itu dengan persepsi, dengan konsep yang sama. Nah, masalahnya adalah apakah konsep kita sama dengan satu dengan yang lain. Nah, siapa yang berhak di sini menyatukan konsep? Nah, kalau kita tidak, para ahli linguistik kita di Indonesia ini tidak ada persamaan persepsi tentang cara pengelompokan bahasa, teori apa yang kita gunakan, nanti jelas pengelompokannya tidak akan pernah selesai menurut saya. Oleh karena itu, dari Ibu siapa tadi yang bertanya tadi ini? Bu Ainun ini, coba ditegaskan dulu, Ibu akan melakukan penelitian diakronis itu apakah ada semacam sponsor? Lalu sponsornya berpikir apakah kita harus menggunakan suatu teori tertentu atau bagaimana, berbeda. Kita pelajari dulu pengelompokan bahasa yang ada sekarang, yang dilakukan oleh badan bahasa atau balai bahasa yang lain. Ini apa? Ini sudah sama apa tidak? Kalau tidak sama nanti ini kapanpun tidak akan selesai. Coba kita ikuti salah satu teori yang ada. Tidak mesti harus apa yang teori saya yang dipakai. Silakan teori-teori yang lain, tapi kita harus duduk bersama. Para ahli linguistik, historis komparatif, dimanapun berada, terutama yang ada di Indonesia ini,
perlu dikoordinir, perlu duduk bersama, kita melakukan apa untuk kepentingan kita di Indonesia ini. Itu menurut saya. Nah, itu tetapkan dulu. Dengan demikian hasilnya itu akan dapat bermanfaat. Ya, dapat ada manfaatnya bagi kita untuk penuntasan pengelompokan bahasa-bahasa di Nusantara. Itu yang pertama. Nah, apakah pengelompokan yang kita lakukan cukup dengan kuantitatif atau perlu pengelompokan secara kualitatif lagi, didukung oleh pengelompokan kualitatif? Tentu perlu pemikiran-pemikiran yang komprehensif ini tentang, nah, kenapa demikian? Karena apa? Bahasa-bahasa Nusantara ini terpencar. Bahkan ada juga bahasa-bahasa di Nusantara ini digunakan atau dipakai oleh penduduk bangsa lain seperti di Filipina, seperti negara-negara tetangga, banyak penduduknya itu menggunakan bahasa-bahasa. Nah, apakah ada manfaatnya nanti itu? Wilayah itu di wilayah orang ada bahasa Indonesia, bahasa daerah di Indonesia yang digunakan di sana. Seperti itu. Kira-kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menjawab pertanyaan. Silakan pertanyaan nomor 2. Atau mungkin dari Ibu tadi yang bertanya itu, apakah ada tambahan? Silakan. Baik, jadi Ibu Ainum jadi diberikan kesempatan kalau misalkan Ibu Ainum memiliki tanggapan terhadap jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber tadi. Silakan. Sepertinya tidak ada nih Bapak. Jadi mungkin bisa karena waktunya agak silakan. ini dan masih ada beberapa pertanyaan Bapak. Jadi kita lanjut saja ke pertanyaan kedua dari Bapak Yasafat. Ini menanyakan tentang apa implikasi dari penelitian LHK setelah peneliti mengelompokkan bahasa berdasarkan kelompok bahasanya. Baik. Satu, saya langsung jawab. Apa implikasinya? Satu, implikasinya adalah atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selama ini sepanjang bahasa ini tidak bisa dikelompokkan, kita pada umumnya merasa kekeluargaan kita itu sedikit agak jauh. Tapi kalau ternyata dari penelitian ini ternyata kita menemukan, suatu contoh ya, saya kasih contoh. Ada di kasusnya di Bima ini ya, ada di sana ada Isolek Sambori. Isolek Sambori itu dia pemalu di sana. Pemalu karena apa? Masyarakat di Bima itu sendiri mengatakan, oh Sambori itu orang-orang terdahulu dia di sini, paling dulu dia di sini. Beda rasnya dia dengan di sini. Tinggalnya juga di pegunungan dia begitu. Pegunungan juga dia. Jadi ada semacam mereka terasa terisolir di situ, terisolir dibandingkan dengan penutur-penutur bahasa yang lain yang ada di kota Bima ini. Nah, setelah ada penelitian ini, secara kuantitatif saya meneliti kurang lebih 7 isolek di sana. Sekarang masih 2 isolek masih saya kejar di sana. Ada 7 isolek. Ternyata bahasa Sambori itu memiliki kedekatan 56% dengan bahasa-bahasa di Bima. Kalau kita lihat angka 56%, itu berarti bahwa itu ada pada rentangan 36 dan 81. Berarti itu kan bahasa dalam satu keluarga. Sebenarnya mereka berkeluarga, itu kesimpulannya. Dengan demikian, implikasinya adalah bahasa ini akan bisa mempererat persaudaraan antar penutur yang mengatakan dirinya itu adalah bahasa berbeda. Penutur bahasa yang berbeda adalah mereka sendiri adalah berasal dari background yang berbeda. Ternyata bahasanya dia beda. Karena ada asumsi bahwa apabila bahasa kita ini ada kemiripan dan ada persamaan, itu berarti leluhur kita di zaman dahulu itu pernah berkomunikasi. Entah leluhur kita di angkatan tingkatan keberapa, mungkin 10, 20, 50 generasi sebelum kita pernah komunikasi atau tidak. Jadi dengan demikian implikasinya ini adalah dapat mempererat hubungan sosial antar penutur bahasa yang dulunya adalah merasa tersisih menjadi lebih dekat, merasa bermusuhan, ternyata dia bersaudara. Dari bahasa ini kita bisa membuktikan Anda bersaudara loh leluhurnya dulu. Ini buktinya ini. Sama dengan kata asu di seluruh Indonesia, asu anjing di Bali juga asu. Di Filipina juga asu, di mana-mana asu itu anjing. Itu berarti kita rekat.
Dimanapun kita berada di Nusantara ini, kita pernah kita menggunakan bahasa yang sama. Seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab, dan mudah-mudahan nanti NKRI akan lebih erat hubungannya setelah nanti peneliti-peneliti LHK ini melakukan penelitian-penelitian yang banyak tentang kekerabatan bahasa, kekerabatan isolek maupun dialek. Sehingga kita menjadi bangsa yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Lebih dekat dari apa yang sudah kita rasakan sekarang. Kira-kira seperti itu implikasinya. Silakan, yang lain. Mudah-mudahan saya menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sudah sangat jelas sekali tadi penjelasan tentang implikasinya dan menarik sekali. Kemudian kita lanjut dulu, karena masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Mardiah. Jadi Ibu Mardiah bertanya tentang bahasa Sumba. Apakah dari hasil rekonstruksi yang dilakukan untuk menentukan proto bahasa Sumba, kita dapat mengetahui secara langsung retensi dan inovasi yang terjadi pada bahasa-bahasa Sumba terhadap proto bahasa Sumba? Atau harus melakukan penelitian yang terpisah terkait retensi dan inovasi tersebut? Baik, silakan Bapak. Yang saya lakukan, mungkin Ibu nanti juga, mumpung saya waktu itu ada waktu, setelah berhasil kita melakukan proto Sumba, seperti yang saya katakan tadi, untuk meyakinkan para penguji, meyakinkan para pemeriksa penelitian kita nanti, sepatutnya kita harus mampu mendeskripsikan keterhubungan secara fonologis atau leksikal antara Proto-Austronesia dengan hasil rekonstruksi bottom up dan top down yang kita lakukan. Kita harus itu, karena kalau tidak, penelitian kita itu walaupun kita berhasil merekonstruksi, tapi kita tidak memiliki bukti-bukti keterkaitan bukti-bukti keterkaitannya itu adalah kita bisa melihat adanya retensi fonim. Begitu juga retensi leksikal. Retensi fonim artinya fonim yang ada di Proto-Austronesia, ada juga fonimnya pada kata yang kognat yang ada dalam Proto-Sumba. Begitu juga kata yang ada di Proto-Austronesia juga ada yang mirip atau persis sama. Seperti kata yang saya katakan tadi itu ada dua kata dari bahasa Kodi dan bahasa keenam bahasa itu ternyata dia berbeda. Bagaimana menentukan protonya? Untuk menentukan protonya, kalau kedua-duanya jelas ini sama-sama kuat ya. Satu-satunya yang menurunkan Proto-Sumba itu apa? Adalah Proto-Austronesia. Jadi apa yang ada di Proto-Sumba, mana dua kata yang berbeda antara dua bahasa yang diperbandingkan, satu proto dengan satu bahasa Kodi tadi itu. Nah kita lihat di Proto-Austronesia, ternyata di Proto-Austronesia itu adalah lebih mirip ke Kodi dia. Apa artinya? Bahwa kemiripan ini bisa disebut sebagai, kalau persis sama itu anggap sebagai retensi. Kalau dia berbeda sekali dia akan bisa disebut inovasi. Dia berbeda sekali. Artinya misalnya dengan metatesis, misalnya dia bermetatesis. Misalnya di sana tadi, misalnya di Proto-Austronesia, di bahasa ini menjadi tidak dalam Proto-Sumba, berarti ini diwariskan dengan cara metatesis, dengan perubahan bunyi metatesis. Nah, bukti-bukti itu, kalau itu bahasa itu betul-betul merupakan turunan Austronesia, pasti kita bisa baca apakah itu ada keterkaitan atau tidak. Keterkaitan ada, keterkaitan tidak itu bisa kita lihat dari retensi dan inovasinya itu. Inovasinya itu bisa inovasi leksikal, dalam artian leksikalnya dia berubah, susunan katanya, metatesisnya atau penambahan, misalnya maitang menjadi maitangmu, itu kan ada perubahan itu. Seperti itu. Jadi tentu saja perkembangan linguistik historis komparatif itu sudah ada beberapa teori tentang pantulan protofonim dan pantulan leksikal yang ada dari Proto-Austronesia ke bahasa-bahasa turunnya. Sudah ada teorinya.
Tadi sudah saya sebut, Antila sudah membuat teori perubahan fonem dan perubahan kata. Kemudian juga Crowley juga sudah. Di dalam bukunya Gores Kerap juga sudah ada di situ. Sudah ada. Fernandes juga sudah membuat beberapa itu. Coba dikoleksi tipe-tipe daripada perubahan itu, sehingga nanti yang mana muncul itu. Apakah kita mempergunakan teorinya Crowley saja, atau ditambah dengan Antila, atau ditambahkan lagi dengan teori lain, kita akan memiliki nanti data retensi maupun data inovasi yang sangat lengkap. Tentu saja kita tidak bisa tanpa teori, karena apa? Teori itu sudah berkembang sekarang seperti itu. Jadi intinya adalah pasti kita bisa melihat ada tidaknya retensi dan ada tidaknya inovasi, leksikal maupun fonologis. Baik, Bapak. Jadi mungkin perlu penegasan sedikit saja, karena pertanyaannya apakah cukup dengan penelitian rekonstruksi saja kita bisa melihat retensi dan inovasi tersebut, atau perlu penelitian lain atau penelitian lanjutan setelah penelitian rekonstruksi tersebut? Mungkin penegasan singkat saja, Bapak. Kalau itu datanya itu, sekarang kita harus mengukur untuk mengatakan ada retensi atau tidak. Tentu kita sebagai peneliti punya kriteria. Kriteria sejauh mana retensi, contoh retensi itu ada, contoh inovasi itu ada. Kalau sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan sudah terpenuhi, maka penelitian itu menurut saya tidak perlu. Karena kita sudah punya kriteria. Tapi kalau kita sudah punya kriteria, ternyata dalam jangka waktu tertentu kita belum bisa juga menemukan data retensi dan data inovasi, maka dari itu di suggestion, di dalam di saran itu kita sarankan pada peneliti bahwa penelitian ini belum tuntas. Karena kriteria yang sudah ditetapkan belum terpenuhi. Walaupun demikian, secara umum penelitian ini sudah menunjukkan dukungan fitur-fitur linguistik yang menunjukkan adanya retensi dan adanya inovasi. Tetapi di dalam penelitian kriteria itu belum terpenuhi seperti itu. Nah sekarang cek penelitian ibu atau bapak atau adik-adik sekalian ini membuat kriteria enggak? Nah, itu kriteria itu penting. Jangan sampai kita tidak memberikan kriteria, kemudian kita menjudge, oh enggak bisa ini, atau bisa ini. Gitu. Bisa dan tidaknya, bahwa bukti-bukti itu kita katakan sebagai bukti adanya retensi dengan inovasi, kita tidak membuat kriteria, ya jelas penelitian itu akan menjadi lemah. Penelitian itu jadi kuat apabila kita tentukan sebelumnya. Tentu ketika kita di dalam melakukan penelitian, kalau kita sudah menentukan sebelumnya, itu dasarnya adalah peneliti-peneliti yang lain. Bagaimana dia membuat suatu kriteria. Tentu perlu kita mereview apa kriteria-kriteria yang digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain, sehingga kita bisa membuat kriteria seperti itu. Nah, kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, sejauh ini kira-kira seperti rasional saya. Mungkin adik punya atau ibu punya jawaban atau sharing, mungkin kita sharing aja di sini. Ini belum tentu juga apa yang sampaikan benar kok ya. Silahkan nanti kalau ada opini yang lain silahkan. Baik, Bapak. Jadi sudah bisa ditangkap maksudnya. Jadi penelitian yang lain itu diperlukan atau tidak itu tergantung dari data yang dimiliki dan ditentukan pada saat penelitian, kan begitu, Bapak. Ini masih ada banyak, Pak, 5 pertanyaan baru. Ya. Jadi kita lanjut saja, Pak, karena waktunya yang ini. Dari Ibu Rita Novita menanyakan bagaimana mencari keluarga suatu bahasa apabila ketika dibandingkan dengan bahasa di sekitarnya, ternyata bahasa tersebut tidak satu keluarga. Bisa ditangkap, Bapak? Bisa. Ya, silakan. Kita kembali dulu ke kriteria itu ya. Coba di anunya. Kriteria tadi coba dibuka dulu. Slide ya. Saya buka dulu anunya ya. PowerPoint-nya ya.
Tadi saya sudah, kalau ya perhatikan ya. Kalau sudah berada di luar 36, ya coba lihat ini. Bahasa-bahasa yang kita lihat di luar itu, misalnya kita mengambil 10 bahasa. 10 bahasa. Kita lihat di sini, persentase kekerabatannya ini kalau dia berada di luar ini, berarti sudah ada di luar kelompok bahasa. Ternyata kalau rentangannya dia ada di antara 36 dan 12, apalagi 12 dengan 4, itu jelas di luar bahasa, di luar kelompok itu. Seperti contoh yang saya lakukan, ini coba lihat ini. Ya. Ini kan antara bahasa Bima dan Canberra 31, antara Sawu dengan Canberra 34, antara Sawu dengan Kodi 34, antara Sawu dengan Laboya 34,5. Selanjutnya 34, 34, 35, 34. Begitu dengan Bima juga 312. Nah, coba lihat yang di atas ini. Di atas ini. Ini semua berada di antara 36 dan 81%. Maaf, saya minum ya. Dengan cara itu, dengan cara seperti ini, kita bisa menentukan apakah isolek yang diperbandingkan, isolek yang ikut diperbandingkan, atau bahasa-bahasa yang memang sudah diteliti diperbandingkan, berarti berada di luar kelompok bahasa yang ada di antara 36 sampai 81% itu. Berarti di dalam analisis kuantitatif tidak perlu dilibatkan dia. Sehingga di sini seperti contoh ini, karena dia bahasa Bima dan bahasa Sawu itu tidak berada di kelompok, tidak ada di kelas 36 sampai 81, berarti dibuang saja itu, tidak perlu dianalisis secara kualitatif. Bahkan di dalam kuantitatif pun tidak perlu kita buatkan silsilah kekerabatannya. Buang-buang waktu itu berada di luar apa namanya? Di luar kelompok bahasa Sumba. Nah, kita bisa cek lagi Sabu dan Bima ini, kita cek lagi dengan bahasa-bahasa berikutnya. Mungkin saja dia keluarga bahasa Alor, bisa keluarga bahasa Kedang, atau bisa mungkin juga bahasa Makassar, kita tidak tahu. Justru itu penting sekali beberapa bahasa di Bima dan Sawu itu kita cek, kita ambil bahasa-bahasa yang ada di sekitar itu. Kita lihat juga sejarahnya. Apa sejarah masyarakat Bima itu dikaitkan dengan Sawu, dikaitkan dengan Alor, dikaitkan dengan Flores, dikaitkan dengan Makassar. Nah, dari situ juga kita bisa membaca apakah penting kita mengambil bahasa Makassar untuk kita melihat kedekatan kekeluargaan bahasa Sawu dan bahasa Sabu. Karena apa? Bahasa Sawu dan Sabu ini ternyata tidak ada di kelompok Sumba. Ada kemungkinan dia itu berada di kelompok Makassar atau di kelompok Alor, seperti itu. Jadi dengan angka dengan angka kuantitatif itu kita sudah bisa melihat bahasa itu tidak merupakan kelompok bahasa. Jadi jangan takut ya, jangan takut kalau mengambil bahasa-bahasa Melayu itu, misalnya kita titik pengamatannya di mana, kita lihat bahasa-bahasa yang di sekitar, bahasa yang dekat dengan di sana ambil saja. Tentu pengambilannya mempertimbangkan waktu kita sebagai peneliti terjangkau apa tidak. Kemudian dana kita meneliti terjangkau apa tidak. Waktunya gimana? Dananya ada. Kalau waktunya banyak, dananya aja, saya pun siap nanti membantu ke sana menjadi konsultan ya, kalau diperlukan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dananya banyak, waktunya banyak, ya banyak-banyak lah bahasa yang kan makin tuntas ya. Bahasa-bahasa daerah, pengelompokan bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini akan makin bagus, makin cepat. Seperti itu. Bisa menjawab pertanyaan itu? Mudah-mudahan ya. Baik, Bapak.
Jadi mudah-mudahan pertanyaan tersebut sudah menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Kita masih lanjut lagi, terus bertambah pertanyaannya Bapak. Ya, Jadi silakan. ini mengenai waktu. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung tentang waktu. Ini berapa lama, pertanyaan dari Bapak Anas Nurdin, berapa lama waktu pemetaan yang ideal dari suatu wilayah? Itu mungkin karena ada 3 pertanyaan nih Pak. Mungkin jawab satu dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, waktu ini perhatikan dari 7 bahasa yang saya teliti di BIMA, 7 bahasa, analisis kuantitatifnya itu di luar jam mengajar saya sebagai dosen, itu saya butuh kurang lebih menuntaskan 6 bulan. 7 bahasa ya. Karena apa? Itu kuantitatif berarti hanya 200 kata. 200 kata. Nah, saya dari 7 isolek ya. Dari 7 isolek yang ada di BIMA ternyata hanya 3 bahasa. 3 bahasa, isolek itu hanya 3 merupakan bahasa, sisanya kebanyakan merupakan dialeknya bahasa BIMA. Sehingga silsilah kekerabatan yang saya bikin itu hanya 3 bahasa. Jadi kalau saya ingat saya itu bahasa BIMA, bahasa Kolo, dan bahasa Sanggar. 3 bahasa itu. Nah, waktu itu saya belum menjangkau Sambori karena waktu itu masyarakat belum menunjukkan Sambori. Ya, kendala kita sebagai peneliti adalah di wilayah penelitian itu tidak ada yang data yang pasti berapa ada isolek di sana. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 15. Nah, bahkan ada setiap orang mengatakan, oh saya punya dialek sendiri. Mereka tidak tahu status bahasanya bahasa atau dialek atau apa. Nah itu kesulitannya ke situ. Jadi oleh karena itu saya mengikuti saja. Dari tahun 2016 saya mencoba dengan 7 isolek, sudah itu saya tambah lagi 8 isolek, dan sampai saat ini saya mau nambah lagi 3 sampai tuntas. Mungkin nanti secara kuantitatif itu akan bisa selesai tahun depan secara kuantitatif. Ini ada nanti salah satu calon doktor saya di calon mahasiswa pembimbingan saya, baru semester 1 sekarang, itu akan berencana melanjutkan analisis kualitatif bahasa, mungkin 9 bahasa-bahasa di BIMA, seperti itu. Jadi dengan demikian, saya kira cukup waktu kalau analisis kuantitatif, kalau kita sebagai dosen cukup 6 bulan ya, di luar dosen ya. Tapi kalau kita serius sekali di lapangan, benar-benar kita di lapangan, 6 bulan di lapangan saja, saya kira cukup menganalisis 7 isolek itu sampai tuntas membuat proto bahasanya dalam waktu 6 bulan. Tapi dengan syarat banyak-banyak ada asistennya ya, jangan satu sendiri yang mati kita ya. Jadi banyak ada asisten. Kalau saya bekerja itu yang seperti itu, saya melatih orang-orang, melatih teman-teman mengambil data, saya awasi satu kelompok. Misalnya saya datangkan informan, pertama saya minta bantuan kepala desa, berikan kriterianya, informan itu harus begini-begini. Nah, saya mungkin tinggal di desa beberapa hari, 3-4 hari, sisanya saya bondong informannya bawa ke kota, sewakan kamar di sana rame-rame, dan asisten saya juga ikut merekam, memvideokan data-data itu. Sehingga tidak perlu terlalu lama di lapangan. Mungkin sebulan perlu di lapangan, sisanya kita sudah menganalisis data di meja. Dan apalagi dengan adanya WA sekarang, adanya HP sekarang, hampir semua informan bisa terjangkau sekarang ya, bisa kita anukan, bisa kita jawab. Jadi, nah sekarang motivasinya dulu, motivasi ada apa tidak, waktu ada apa tidak, dana ada apa tidak, kemudian dari pemerintah ada perhatian apa tidak, ada tujuan-tujuan yang luas tentang pengelompokan itu apa tidak. Nah ini sangat menentukan kita ini bisa melakukan penelitian dan menjangkau penelitian sesuai dengan jumlah yang ada. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa waktunya itu tidak ada waktu yang ideal sekali, tapi yang seperti pengalaman Bapak dalam waktu 6 bulan sebenarnya sudah bisa dengan lengkap. Nih, ya, pertanyaan masih dari Pak Anas, Bapak. Jadi jika sudah pernah ada yang melakukan penelitian atau pemetaan tersebut,
kemudian kita ingin lagi melakukan penelitian pemetaan tersebut, kita harus menunggu waktu berapa lama, Pak? Atau perlu nggak dilakukan penelitian ini lagi atau pemetaan itu lagi? Jadi silakan Bapak. Baik, kita lihat siapa yang melakukan penelitian. Kalau penelitian itu dilakukan oleh yang orangnya tidak qualified, meneliti hal itu dan data-datanya ternyata meragukan, why not kita lakukan lagi. Tapi kalau datanya itu, hasil penelitian itu sudah dilakukan oleh suatu lembaga, institusi, katakan oleh UI misalnya, universitas-universitas yang sudah maju itu melakukan, ahli-ahli komparatif senior kami ya menyarankan kita harus menghargai hasil-hasil penelitian mereka. Pemetaan-pemetaan yang sudah mereka lakukan bisa kita gunakan sebagai data-data yang namanya data sekunder. Data-data mereka kita bisa ambil, tapi kita sebutkan data itulah namanya data sekunder. Dan kita bisa melengkapi data-data itu, kita bisa ambil, kemudian kita lengkapi. Atau kalau ada memang hal yang keliru secara teori, kalau kita bisa membuktikan, kenapa kita tidak lurusan? Bisa. Menurut saya bisa lakukan penelitian lagi, tapi dengan tadi itu mungkin datanya terlalu sedikit, mungkin metodenya dia itu tidak pas sesuai dengan metode kita, makanya kita ini di linguistik istilah komparatif kalau terpisah-pisah pasti akan terus anunya. Ini pakai teori ini pakai teori itu. Kapan kita ini menuntaskan pemetaan bahasa itu, saya kira hal yang sangat ideal, hal yang sangat tidak mungkin dilakukan kalau tim peneliti ini tidak memiliki persamaan yang sama, persepsi yang sama tentang metodologi, langkah, waktu, pendanaan yang memadai. Kalau sendiri-sendiri menurut saya jelas pasti akan susah ini merealisasikan penelitian itu. Tapi kalau kita ada yang mengkoordinir ini dalam hal ini barangkali dari Badan Bahasa atau dari pemerintah pusat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kita ahli-ahli kita kumpul ini, menyamakan persepsi, barangkali membagi tugas, barangkali pemetaan bahasa Indonesia ini makin cepat bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak sudah sangat jelas sekali. Dan masih pertanyaan dari Pak Anas, ini sangat sederhana pertanyaannya. Buku Proto Austronesia bisa diperoleh di mana, Bapak? Tadi saya sudah perhatikan Proto Austronesia. Tolong baca di aku ada ya. Ini saya ada kopinya, silahkan kalau mau ngambil. Ada di Proto ini. Finder list ya, Proto Australasia. Coba Anda cari. Nah, ini sudah saya berikan ini ya. Nah, ini Finder list. English Finder list of Reconstruction in Austronesian Language Post Redeset ya. Won dan Wilson dan Hattery. Mungkin sudah ada ya. Saya pernah mendengar sedikit dari teman-teman dari senior saya dari Universitas Udayana. Ini ada yang baru ini. Coba dicari yang baru. Di Udayana itu ada itu ya. Barangkali di antara peserta ini ada namanya Anggayana ya. Saudara Anggayana yang sedang merekonstruksi proto alor. Di alor sendiri itu ada proto Austronesia dan non proto Austronesia. Yang non Austronesia sudah diteliti oleh Pak Laino dari Kendari, kemudian beberapa bagian non Austronesia juga sudah diteliti oleh Pak Alus Mandala dari Universitas Muhammadiyah di Lombok itu. Jadi untuk itu Pak Mandala juga adalah guru saya ya. Beliau juga banyak membimbing saya. Sampai sekarang pun kalau ada masalah-masalah saya masih diskusi dengan beliau tentang keterkaitan dengan LK. Inilah bukunya ya. Ini tolong catat bukunya nih, English Finder List of Reconstruction of in Austronesian Languages. Nah inilah saya katakan di dalam buku ini ada ahli-ahli bahasa. Ya, ahli-ahli bahasa yang telah meneliti Austronesia. Silakan kasih alamatnya, nanti saya bisa kirim satu ya, atau bisa nanti teman-teman perbanyak.
ini belum ada, mungkin cek di soft copy di web ya, di internet mungkin ada. Nanti hubungi moderator kita tahu ini ahli-ahli buku-buku yang terkait dengan itu ya, tentang linguistik banyak beliau punya, kan bisa dikontak. Pak Trika sudah ada nomornya di panitia ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ya mungkin nanti saya akan bantu mencarikan buku yang terbaru yang mudah-mudahan memang tersedia dalam bentuk PDF sehingga nanti bisa saya bagikan ke Bapak Ibu yang memerlukan. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Susilawati. Jadi apakah rekonstruksi secara bottom up bisa dilakukan antar dialek dalam suatu bahasa? Silakan Bapak. Kalau itu, kenapa tidak? Kalau dengan rekonstruksi, namanya rekonstruksi kan bisa saja dengan, tapi dengan teorinya teori apa gitu. Yang saya bicarakan ini sekarang itu adalah rekonstruksi rekonstruksi bahasa-bahasa. Tapi kalau rekonstruksi antar dialek itu mungkin ada teori dialektologi itu. Nah, saya tidak begitu paham tentang teori dialektologi. Mungkin ini yang tepat nanti menjawab ini adalah para ahli dialektologi. Tapi yang seperti yang gambaran saya tadi di atas, gambaran saya ini yang direkonstruksi adalah yang sudah berstatus bahasa, yang berada di antara itu, supaya saya tidak salah. Dalam bahasa Bali nyapu kadiaku, kita tidak tahu tentang itu, kemudian saya menjawab salah. Tapi saya belum pernah merekonstruksi dua dialek yang berbeda menjadi satu. Apa dicari? Berarti kan bahasanya yang dicari ya. Bahasanya yang dicari berarti itu. Proto bahasanya. Kalau proto bahasa biasanya berasal dari bahasa-bahasa, baru proto bahasa. Itu. Jadi kalau dialek berarti apa adanya proto dialek jadinya ya. Jadi, nah oleh karena itu ini maaf sekali ini saya tidak bisa menjawab ini. Mungkin ini teman-teman dari Udayana ya. Ini ada dari Bu Danawati, beliau ahli dialektologi. Pak Masun beliau ya, ini beberapa dari PowerPoint saya juga saya kutip dari beberapa buku beliau. Pak Masun juga sedikit menyinggung historis komparatif di sini, dan beliau lah. Nah, untuk itu saya arahkan pertanyaan ini ke beliau. Nah, di sana saya kira juga ada penelitian diakronis ya, dialektologi ya. Kalau kita ini diakronis tapi komparatif linguistik. Baik. Masih dari Ibu Dia, Bapak. Ya. Untuk melihat retensi dan inovasi dari bahasa protonya, apakah bisa dilakukan terhadap dialek-dialek? Saya kira sekali lagi ya, ini kalau memang dialek itu, perhatikan, kalau memang dialek itu merupakan dialek dari salah satu bahasa yang kita rekonstruksi, pasti bisa. Pasti bisa, karena dialek itu adalah merupakan bahasa dari yang diteliti. Nah, sekarang masalahnya apakah dialek-dialek itu, apakah dialek-dialek merupakan bahasa yang diperbandingkan? Apakah bahasa yang diteliti, diperbandingkan? Tapi kalau bahasanya tidak diperbandingkan, kemudian kita melihat itu, gimana nanti melihat keterkaitan bahasa-bahasa. Jadi status dialek itu di mana dia? Status dialek itu berada di dalam bahasa apa? Kalau sudah ada dalam suatu bahasa, ada pada kelompok bahasa apa? Dari kelompok bahasa ini, dari bahasa-bahasa apa kita membuat proto. Nah, biasanya kalau kita melihat dari proto, langkah kita adalah dari proto Austronesia ke proto mesobahasa. Dari mesobahasa seperti di sini adalah proto Sumba sebagai mesobahasa, dan bahasanya adalah pada bahasa Kodi di situ. Bahasa Kodi dia mungkin ada beberapa dialek ya, berapa dialek. Terlalu jauh nanti kita dari proto Austronesia ke dialek. Akan lebih bagus kita lihat penelitian dari proto Austronesia dulu ke proto Sumba. Dari proto Sumba bagaimana dia menjadi dialeknya beberapa dialek bahasa Kodi seperti itu. Jadi terlalu jauh nih itu kalau begitu. Kalau menurut saya ya, itu lihatnya dari Kodi dulu, bagaimana bahasa Kodi menjadi dialek yang ada di dialek di Kodi gitu. Nah, kalau dari sana ini jauh sekali melompat. Walaupun nanti ada persamaan, itu juga bisa, menurut saya bisa juga. Cuman itu langkahnya itu sangat jauh ya.
seharusnya melewati pengelompokan bahasa dulu, setelah pengelompokan bahasa, baru nanti bahasa apa memiliki dialek apa. Dari dialek itu dia dari turunan dari bahasa apa. Tidak mungkin dari PAN ke dialek itu. Dari PAN dia ke kelompok bahasa dulu, ke kelompok bahasa ada protonya, dari proto ke bahasa. Seperti itu ya. Baik, Bapak, ini ada sedikit tanggapan dari KBNTB. Ini Bapak atau Ibu ya, lalu Erawan Usnan. Ya, penelitian Bapak Lalu, penelitian bahasa Mbojo bukan Bima telah dilakukan oleh kantor bahasa NTB bersama Prof Masyun. Hasilnya dalam bentuk peta bahasa di NTB. Ya, apa tidak sebaiknya ada koordinasi supaya tidak menimbulkan gejolak sosial terkait penelitian LHK di Bima untuk bahasa Mbojo? Baik, mungkin ya, bisa ditanggapi, Bapak. Itu sangat bagus ya, sangat bagus sekali koordinasi bahasa. Sekarang kan gitu, saya kalau itu penelitiannya menggunakan teori LHK, ya, teori LHK memang patut kita bandingkan. Tapi kalau teorinya beda, teorinya pakai teori dialektologi, itu sekarang dulu pijakannya apa? Pijakan pengelompokan itu menggunakan teori apa? Kayak gitu loh. Kalau teorinya sama, langkahnya sama, good to coordinate ya. Tapi kalau berbeda, saya kira menurut saya tidak perlu itu. Sebagai referensi, iya sebagai bahan ya. Tapi kalau hasilnya itu dipadukan, bagaimana kita memadukan sesuatu yang dilihat dengan cara yang berbeda? Nah, itu rasionalnya. Melihatnya sesuatu itu dengan cara A, ini dengan cara B, bagaimana memadukan itu? Nah, ini menurut saya kalau tergantung kalau di hasil pengelompokannya itu menggunakan teori LHK, ya silakan. Tentu saja kita melihat itu. Ya, tentu saja kita melihat dengan cara seperti itu, sangat senang malah, sangat mendukung kan. Namanya kita mereview suatu penelitian, apakah itu mendukung atau tidak. Kalau dia mendukung, kita akan sebagai dasar berpijak dia. Kalau tidak ada kaitannya, tentu kita hanya baca, kita lewat begitu saja, seperti itu ya. Sekali lagi, pemahaman atas konteks pijakan dasar teori itu sangat penting. Di mana posisi kita? Posisi kita melihat pengelompokannya lewat dialektologi, ilmu dialektologi, atau lewat LHK. Nah, sebaiknya kita peneliti ini, kita perlu memahami dulu. Setelah kita paham, kita perlu standing point kita itu ada di mana? Di LHK atau di dialektologi, seperti itu. Kemudian hasil penelitian yang ada ini memakai dasar apa? Dialektologi atau LHK? Kalau dia LHK, bagus kita akan serasi dia. Kalau dia dialektologi, berbeda dia. Kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas, apapun penelitian orang pasti bagus. Pasti bagus. Saya yakin pengelompokan yang dilakukan siapapun bagus. Cuman saja, adakah kaitannya dengan penelitian kita? Teori yang kita pahami, teori yang kita anut, teori yang kita angkat. Itu dulu, itu masalahnya ya. Nah, semoga ini pola pikir seperti ini kita bisa tumbuhkan kemana-mana ya, dari mana-mana supaya tidak mungkin ada gejolak sosial. Ngapain ada gejolak sosial? Menurut saya tidak perlu sampai ada gejolak sosial itu. Terima kasih. Baik, Bapak, demikian tadi tanggapan atas respon dari salah satu peserta tadi yang sudah ditanggapi oleh Pak Budasi, dan diharapkan memang koordinasi itu memang harus ada supaya kita bisa menyatukan visi dan misi sehingga pemetaan bahasa yang masih menjadi PR kita di Indonesia ini cepat terlaksana dengan baik. Baik, Bapak, sepertinya kita masih punya waktu 15 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, mungkin kita bisa buka lagi satu pertanyaan saja sebelum kita ke sesi penutup. Jadi kami silakan bagi ada yang masih mungkin ingin menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Pak Budasi, kami persilakan. Silakan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah jelas nih semuanya. Jadi mungkin karena waktunya juga masih
lagi 15 menit. Jadi apa yang sudah dijelaskan tadi dari sejarah, kemudian teori sampai dengan contoh-contoh penelitian itu sudah sangat detail tadi dijelaskan oleh Pak Budasi. Namun apabila mungkin saat ini Bapak Ibu belum dapat menyampaikan pertanyaannya, mungkin nanti saya yakin Pak Budasi akan meluangkan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Apabila ada permasalahan-permasalahan yang lebih detail tentang penelitian LHK, itu bisa menghubungi Pak Budasi lewat WA beliau maupun lewat email. Nanti kami akan kirimkan email beliau, WA beliau. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, itu kami bisa berikan gininya, WA dan alamat email beliau. Atau mungkin kami akan share lewat chat ini ya. Mungkin Bu Rita Novita ya. Oh, ada yang angkat tangan. Novita ini. Baik, dari Balai Bahasa ini. Silakan. Iya. Ini sering ketemu kita ya Bu Rita ya. Apa kabar Bu Rita? Ya, silakan. Kabar baik, Bapak. Ini saya ingin bertanya ke Bapak. Sejauh pengamatan Bapak atau apa yang sudah Bapak teliti mengenai LHK yang ada di Nusantara, tentang bahasa Mentawai, Pak. Bapak punya gambaran bahasa Mentawai itu kekerabatannya keluarganya masuk keluarga mana, Pak? Atau karena mohon maaf, saya mencoba menghitung secara leksikonya itu tidak satu rumpun begitu, Pak, dengan kekerabatan bahasa yang ada di Sumatera Barat. Kita kan ada 2 bahasa nih, bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Nah, jadi kesulitan kita ketika kita mau menghitung kekerabatan, bagaimana melihat kekerabatan bahasa yang Mentawai ini, sementara dia memang tidak berkerabat dengan bahasa yang di sini begitu, Pak. Berapa persen dia anunya? Berapa persen dia kekerabatannya? Sekitar 20 kalau tidak salah, Pak, waktu itu, Pak. 20, berarti tidak berkerabat ya dalam. Ya, Pak. Berkerabat ya, kalau masih itu berkerabat, cuma berkerabat jauh, tidak dalam suatu kelompok bahasa. Nah, barangkali saran saya, kalau saya ditanya yang itu termasuk keluarga dari keluarga bahasa mana, jelas tidak bisa itu. Karena apa? Penelitian saya lebih banyak di NTT dan di NTB. Saran saya ada kemungkinan isolek yang Ibu libatkan itu terlalu sedikit. Mungkin hanya 2-3 isolek sehingga tidak ketemu. Coba isolek atau bahasa-bahasa yang ada di sekitarnya itu. Seperti salah satu mahasiswa saya ada sampai 15 isolek ya diteliti di Alor ya. Sehingga dia ditemukan 3 dia bahasa. Dari 11 itu 3 bahasa, sisanya itu adalah merupakan dialeknya dari 3 bahasa itu gitu. Nah, sekarang saran saya coba di-extend, diperluas jumlah isoleknya yang mana digunakan oleh masyarakat di sekitarnya. Walaupun itu adalah nyebrang laut atau nyebrang sungai atau jurang itu, coba cari itu. Tidak apa-apa. Makanya saya bilang waktunya ada nggak meneliti. Kalau saya meneliti ke lapangan suka. Saya suka jurang, saya suka tempat di pelosok, saya suka tempat yang aneh-aneh, yang keramat, saya suka itu. Bahkan saya suka di tempat-tempat yang tidak ada toiletnya, saya suka meneliti ya. Karena bisa saya menjadi orang orang zaman dulu bisa seperti itu ya. Jadi saran saya Ibu Rita ini tolong diperbanyak isoleknya. Dari itu nanti akan ketemu. Nah, selama ini berapa isolek yang dilibatkan? Berarti ketika untuk bahasa Mentawai itu yang kita kan langkah awalnya waktu itu kita awalnya itu kan 4 daerah ya, Pak ya, dia per kecamatan. Nah, selanjutnya saya melanjutkan itu kan yang dari Badan Bahasa, saya lanjutkan menambahkan daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang belum diambil. Dulu Pampu sudah meneliti di situ, Pak. Dan daerah tersebut saya ambil itu malah ada satu daerah yang memang bahasanya juga sangat berbeda, tetapi sejauh ini penghitungannya masih masih banyak yang koknat, cuma dialeknya saja yang berbeda. Tapi artinya
ketika dibandingkan bahasa Mentawai dengan bahasa Minang sangat jauh. Nah, dari segi budaya pun ketika itu dibandingkan budaya Mentawai dengan yang di Sumbar itu sangat berbeda. Kita lihat atau kita nyebrang ke Nias. Nias tidak punya budaya tato di situ misalnya kan. Nah, dia dari segi bahasa pun ketika berkomunikasi orang Mentawai dengan orang Nias, katanya sejarahnya sepertinya itu perpindahan orang Nias ke Mentawai begitu. Nah, orang Nias dengan orang Mentawai pun tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Mentawai itu gitu. Artinya dia punya bahasa yang berbeda, Pak. Nah, itu kalau begitu anunya, kalau sudah banyak isolek ditemukan, ternyata perlu disiplin yang lain menurut saya. Orang sejarah Mentawai ini perjalanannya dari mana? Apakah dari Thailand, apakah dari Malaysia, apakah dari Kalimantan, apakah dari mana? Coba telusuri sejarahnya itu. Ya, perjalanan sejarahnya itu diambil itu 2, 3, atau 5 bahasa yang mana. Ini perlu biaya ini. Perlu biaya yang sangat banyak baru bisa melakukan itu. Silakan. Ya, antar negara ya Pak ya? Ya, antar negara. Itu saya pernah koordinasi juga. Dulu kan Zending di situ Pak, sekalian orang peneliti-peneliti luar itu meneliti dan sampai ke DNA-nya Pak. DNA-nya pun juga akhir ujung-ujungnya sepertinya mengarahnya ke Vietnam dan Filipina begitu. Nah, oleh karena itu Ibu harus mengambil salah satu bahasa di Vietnam, salah satu bahasa di Filipina. Nah, yang dekat dengan itu kemungkinan ini adalah bahasa ya. Seperti apa namanya, contoh ya, saya lihat bahasa Sambori. Sambori di ternyata kata-katanya di sana itu tidak ada di dalam PAN dia. Proto Australia ada, bukan. Ada yang pada umumnya PAN kan berisi di dalam kamus itu kan PAN ini, PAN ini, PAN ini. Ternyata sejumlah kata di sana sama dengan kata-katanya di Sabu. Sejumlah kata di sana sama dengan kata-kata yang ada pada Proto Filipin gitu. Nah, jadi coba Ibu lihat kata-kata yang ada di Mentawai itu, coba cari di Finder List kata-kata yang ada kaitannya dengan kata-kata di Filipin. Termasuk juga kata-kata yang ada kaitannya dengan yang di di Vietnam. Tapi hati-hati, di Vietnam itu apakah bahasa Austronesia dia apa tidak? Nah, itu iya. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita terlalu jauh bahasa itu dengan bahasa-bahasa di sekitarnya, ada kemungkinan itu adalah bahasa non-Austronesia. Nah, seperti oleh karena itu, kalau ini memang non-Austronesia, carilah bahasa-bahasa yang ada di Nusantara ini yang tergabung dalam bahasa non-Austronesia. Salah satunya adalah penelitiannya Laino dari Kendari dan penelitian Alus Mandala dari Lombok. Itu ambil 200, ada beberapa bahasa di sana. Kalau tidak salah ada 9 bahasa yang diteliti di non-Austronesia di Maluku, bahkan beberapa yang ada di Halmahera dekat di situ. Coba ambil 200 kata dari bahasa itu, 200 kata dari bahasanya Laino, kerjasama dengan Pak Laino ya. Ambil itu nanti kan ketemu nanti. Ambil beberapa bahasa yang dekat dengan yang ada di Mentawai itu. Nanti kita mana yang lebih dekat. Kalau ternyata lebih dekat dengan bahasa non-Austronesia, berarti bahasa Mentawai itu adalah bahasa non-Austronesia. Sekali lagi, permasalahannya adalah hanya mengambil sedikit bahasa terdekat dan belum ada langkah untuk melihat yang lebih jauh. Ya, betul. Yang lebih jauh itu bisa diatasi dengan komunikasi. Communication is power ya. Nanti saya kasih nomornya Pak Laino, saya kasih nomornya Pak Alus Mandala. Nanti Ibu akan kerjasama dengan dia, libatkan dalam penelitian yang tingkat nasional ya. Bisa kerjasama dengan 3 universitas. Nanti saya tolong diikutkan ya, saya bisa belajar nanti dengan Bu Rita ya. Terima kasih. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ya, yang lain silakan. Bapak, ini ada lagi sedikit sekali dari Ibu Ida. Karena waktu kita 5 menit, Pak, mungkin bisa singkat. Hasil penelitian yang telah dilakukan Balai Bahasa, apakah perlu di-share bagi peneliti LHK? Ulangi.
apakah hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulangi dong. Balai Bahasa perlu di-share ke para peneliti LHK? Di-share ke mana? Ke para peneliti LHK. Oh iya, perlu sekali. Saya welcome ya. Silakan. Sebagai teman-teman LHK, memang sangat membutuhkan informasi dari teman-teman Balai Bahasa di seluruh Nusantara. Dari situ kita akan bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di situ. Mana dari penelitian itu mempergunakan teori yang sama, mana teori yang berbeda, pijakan teori yang berbeda. Kemudian juga apa kelebihan-kelebihan dari penelitian teman-teman di sana dan apa kekurangan-kekurangan. Itu kan penting ya, namanya sekali lagi kita harus sama-sama menyadari tidak ada penelitian yang sempurna, pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Termasuk penelitian saya pasti ada kekurangannya ini. Silahkan kita namanya sama-sama peneliti, kita penting itu share, saya tunggu itu. Siapa itu Ibu? Dari Balai Bahasa apa itu? Dari Ibu Ida. Ida berarti Balai Bahasa apa? Tolong Ibu Ida di-share dari Balai Bahasa apa. Kemudian saya juga ikut sebagai reviewer ya di beberapa Balai Bahasa penelitian LKK. Jadi silahkan nanti saya tunggu ya sharingnya. Saya tunggu ya tolong. Ya silakan. Baik, mohon maaf, ini masih ada lagi satu pertanyaan, mungkin singkat sekali. Sebaiknya berapa perbandingan jumlah isolek dialek atau bahasa yang dibandingkan, Bapak? Saya tanya dulu, berapa waktunya Bapak? Berapa waktu yang Pak punya? Berapa dana yang Pak punya? Berapa SDM yang akan membantu Pak? Kalau Bapak sendiri mengerjakan, lebih baik jangan lebih dari 5 isolek, Pak. Tapi kalau Bapak punya orang banyak, ambil tuh 20 isolek. Kalau saya punya teman 15 orang ya, 15 orang mengerjakan analisis itu bisa dengan 20 isolek bisa ya. Jadi tergantung dari, tapi yang ideal kalau Bapak ini dosen atau pegawai yang harus melakukan kewajiban juga di luar penelitian, ini jangan lebih dari 6 isolek. 6-7 isolek sudah bisa kerjakan dalam 6 bulan itu ya. Sudah tuntas itu. Dengan syarat pekerjakan asisten-asisten juga, karena terutama yang mengetik ya, mengetik, membuat ini. Kalau menghitungnya gampang. Jadi mentransfer datanya itu dari data rekaman itu yang berat. Karena apa? Masing-masing daftar Swades, Holder itu kan banyak kata-katanya di sana, yang memindahkan data itu yang susah sekali itu. Kalau mengambil yang 200 gampang. Ya, ngambil yang 200 kata itu gampang, dan menganalisisnya kalau bersama-sama itu gampang. Kalau sendirian itu kita buka ini lambat sekali dapat satu. Saya dapat satu fonem itu waktu sendiri susah sekali itu. Berbulan-bulan, berjam-jam duduk baru menemukan 2 kata yang mirip dan 2 kata yang berbeda dari antar daftar holder atau daftar-daftar tadi itu. Baik, Bapak, waktunya tinggal 2 menit, jadi mungkin kita tidak bisa lagi membuka sesi tanya jawab. Sehingga terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Bapak narasumber telah berbagi ilmunya. Jadi saya tidak akan menyimpulkan lagi karena semuanya sudah disampaikan dengan sangat jelas. Oleh karena itu saya kembalikan waktunya dan kesempatannya kepada panitia dari Masyarakat Linguistik Indonesia. Kami silakan. Iya, terima kasih Pak Trika sudah mendampingi Pak Bodasi dalam diskusi kita hari ini. Pak Bodasi, terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat menarik. Saya sampai tidak ngantuk ini Pak. Dari tadi mendengarkan dan diskusi yang cukup panjang, mungkin nanti bisa kita lanjutkan di diskusi berikutnya Pak Bodasi, ya. Pak Trika dan teman-teman semuanya. Kami dari MLI menyampaikan terima kasih sekali lagi yang tak terhingga buat narasumber, moderator, dan peserta lainnya. Insya Allah MLI akan mengadakan diskusi lagi rutin setiap minggu di bulan November. Jadi silakan Bapak dan Ibu cek terus informasinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu atau tatap muka, menambah ilmu di masa pandemi ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu diskusi kita hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bodasi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kita pahami bersama dan bisa kita buat
gerakan penelitian yang kata Bapak tadi dikomandoi oleh siapa begitu, Ya. untuk bertukar dengan LHK tadi. Baik, begitu saja Bapak dan Ibu, saya tutup diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di kelas daring linguistik Indonesia berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Anu nih, Terima calon kasih. doktor kita di Solo ini. Selamat ya. Terima kasih Pak Budasi. Terima kasih, Banyak makasih. sekali ilmunya.